Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim. افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih mempelajari ilmu syara'. Hadhihi thalathatu fardu 'ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Inilah tiga ilmu yang hukumnya adalah fardu ain, maka kenalilah dan pelajarilah ketiga ilmu itu dan amalkanlah, niscaya engkau akan menghasilkan najat wa'tila, keselamatan dan ketinggian. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ada tiga ilmu yang menjadi fardu ain, ya, yaitu ilmu yang mengesahkan di dalam ibadah kita, berarti ilmu fikih, kemudian ilmu yang mengesahkan akidah kita, kemudian ilmu yang memperbaiki hati atau tasawuf. Tiga ilmu ini. Maka ilmu yang tiga ini, ilmu yang mengesahkan ibadah, ilmu yang mengesahkan akidah, ilmu yang membersihkan hati, ini fardu ain. Fardu ain. Wajib setiap orang itu untuk mempelajarinya, ya, dan tidak dibolehkan bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Bagi penuntut ilmu, bagi seorang salik, dia harus mempelajari ilmu ini. Jadi jangan keliru ketika kita mendengar ada pelajaran yang mengajarkan kita tentang tasawuf, lalu kita pun belajar tasawuf, lalu mengatakan ilmu syariat itu tidak perlu. Ini nyasar ini, ya, tidak bisa ditinggalkan. Tiga ilmu itu harus saling tergabung, mengesahkan dalam ibadah ilmu syariat kita, kemudian dalam akidah, baru di dalam ilmu yang membersihkan hati kita, yaitu tasawuf. Di sini maka kita harus mengetahui ilmu syariat itu memberi manfaat. Beramallah dengan ilmu syariat, ya.
Tidak ada suatu jalan selamat bagi seseorang yang mengetahuinya kecuali apabila dia mengamalkan daripada ilmunya. Mungkin untuk pengamalan kita perlu tahapan. Karena mungkin banyaknya di dalam mempelajari dalam suatu ilmu, belum tentu semuanya bisa untuk kita amalkan. Belum tentu. Saya keliling, ada ulama, ini ahli hadis, saya minta ijazah hadis. Ini ulama ahli Quran, saya minta ijazah Quran. Ini ahli dalam bidang ahli solawat, saya minta ijazah solawat. Minta ijazah saja. Tapi untuk mengamalkan semuanya yang saya terima dari ijazah, mungkin tidak mencukupi dari waktu, belum lagi kemalasan kita yang ada. Ya, ambil ijazah saja. Maka artinya adalah para jamaah, jika walaupun kita sudah mendapatkan dalam suatu ilmu, sedikit demi sedikit kita mengamalkannya. Ada tahapan. Sehingga itu menjadikan suatu kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan. Ya. Kebiasaan kita itu apa? Kebiasaan kita adalah menggunakan jam. Sekali bapak-bapak berjalan, jam itu lupa, balik lagi ngambil jam. Karena janggal. Kebiasaannya apa? Kebiasaan saya adalah pakai kacamata. Jadi kalau HP ketinggalan itu biasa. Tapi kalau kacamata tak akan mungkin ketinggalan. Karena begitu dilepas, saya sudah terbayang-bayang muka orang tak nampak. Kenapa? Menjadi suatu kebiasaan. Ilmu juga demikian. Apa ilmu yang kita dapati ketika sedikit kita amalkan, maka hal itu akan membuahkan dalam suatu hasil yang begitu memuaskan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah pada agamamu, maka akan mencukupi dari amalmu yang sedikit itu. Ya. Ini dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jangan sampai dari ilmu itu lalu kita termasuk dari orang-orang yang binasa. Orang yang binasa. Dia tahu bahwa ini adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian dia berusaha melanggar kewajiban itu. Ini baru menjadi musibah. Dia tahu itu suatu hal yang haram, dia pun kemudian melakukannya, itu baru menjadi musibah. Ya. Apa kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, fa'amal walau bil ushri kazaka takhrud binuril ilmi min dhulumat fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidi au ubadil wathan. Kata beliau, amalkanlah ilmu walaupun hanya 1/10-nya seperti zakat. Walaupun hanya 1/10-nya dari ilmu, maka engkau, kata beliau, akan keluar dari kegelapan dengan cahaya ilmu itu. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya, ihwal jamaah. Dan cahaya tidak akan bisa masuk kepada suatu yang menjadikan gelap pada dirinya dari amalnya. Ada satu orang bertanya, kenapa saya sulit untuk menghafal sesuatu? Ketika saya hafal Quran, lupa lagi. Saya hafal hadis, lupa lagi. Saya hafal doa, lupa lagi. Coba kontrol apa yang menjadi gelap di dalam diri kita. Kontrol. Oh, mungkin
Saya tidak mengontrol lidah saya. Lidah ini terlalu banyak dengan dosanya, maka sulit bagi saya menghafal. Oh, ternyata saya tidak ngontrol mata saya atau langkah kaki, ya, atau tidak ngontrol dengan dosa yang sudah bergelimang sehingga menyulitkan bagi kita untuk menghafal. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau masya Allah hafal Quran umur 7 tahun. Hafal Quran ada juga mengatakan 10 tahun. Umur 15 tahun beliau sudah mengajar di Masjidil Haram. Imam Syafi'i wafatnya muda, umur 54 tahun. Siapa yang umur 54 tahun? Ukur dengan Imam Syafi'i. Sedunia ini penuh dengan mazhab beliau dan kitab-kitab karangan beliau. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang pernah melaksanakan ibadah solat kalau di bulan Ramadan itu 1 hari 2 kali khatam. 2 kali khatam dalam solatnya. Imam Syafi'i yang memiliki ibu yang begitu luar biasa, siap untuk melepaskan kasih sayang seorang anak demi mencari ilmu agama. Imam Syafi'i minta izin, mak, istilah bahasa gitu, bah. Saya minta izin, mak, mau pergi belajar. Pergi belajar. Apa kata maknya? Wahai Muhammad, nama beliau Muhammad, kita ketemu nanti di akhirat, ya. Bayangkan tuh, kita ketemu nanti di akhirat. Artinya kalau belum disuruh pulang, jangan kau pulang. Cari, raih dengan apa yang kau ingin cari, ya. Itu Imam Syafi'i. Kita baru anak kita pesantren, ya, kadang istri kita sulit melepasnya. Nah, jangan lama-lama, nak, cukuplah 3 tahun, habis itu keluarlah dari pondok tuh, nak. Maknya Imam Syafi'i, nanti kita ketemu di akhirat. Bayangkan tuh. Maka ibu-ibu, saya sering mendengar ini beberapa kali bapak-bapak curhat ke saya pengen masuk pondok anak saya, Ustaz, tapi bini saya nih, bah, tak mau melepas dia. Sering saya dengar. Kalau di sini sih insya Allah tak ada. Kalau ada, kena lah dia. Ya, lepaskan seperti maknya Imam Syafi'i. Ya, ibadahnya seorang ibu, kebaikan seorang ibu itu pengaruh kepada anaknya. Imam Bukhari itu ayuhal jamaah, waktu kecil itu buta. Buta Imam Bukhari itu waktu kecil. Kalau Imam At-Tirmidzi itu akhir hayatnya buta. Imam Bukhari buta. Tapi di saat kebutaan beliau sudah mampu menghafal Quran. Udah mampu menguasai hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Imam Bukhari yang kita kenal dengan Sahihul Bukhari. Bayangkan, pada saat Imam Bukhari itu naik, terkenal dengan ilmu hadisnya yang begitu luar biasa, dites oleh 10 orang para ulama dalam kisahnya itu. 10 orang ngetes Imam Bukhari. Yang hadir saat itu ramai menyaksikan. Ditanya oleh satu syekh, begini jawab sampai satu, ya. Jadi setelah itu Imam Bukhari tidak jawab. Tidak jawab. Orang mengenal, lah ternyata kita dengar Imam Bukhari ini tidak sesuai dengan kenyataan. Dia tidak bisa jawab 10 orang yang ditanyakan oleh masyayikh itu, ya. Kalau di Arab itu
disebut dengan syekh itu orang alim. Ya, bahkan ada guru kita habaib tapi disebut syekh karena alim. Jadi syekh itu bukan harus Arab ya, tidak. Orang alim pun dipanggil syekh juga. Ya, bahkan ada yang memanggil syekh itu secara umum. Syekh. Orang di Arab itu masyayikh itu orang-orang alim. Ya. Jadi begitu dah 10 ini diam Imam Bukhari. Setelah itu Imam Bukhari menjawab. Syekh yang pertama, antum menyebutkan sanad itu salah. Yang benar itu adalah di sini sanadnya. Syekh yang kedua, 10 syekh itu semua dikomentari beliau dengan salah menyebut sanad, salah menyebut matan. Padahal beliau-beliau itu sengaja mau menguji bagaimana kealiman Imam Bukhari. Pada saat itu dijempollah bahwa Imam Bukhari seorang yang ahli, terutama di dalam hadis Rasulullah. Maka kita pun membaca Sahihul Bukhari. Itu buta di waktu kecil. Apa amalan ibunya? Ibu Imam Bukhari tidak pernah satu kali pun meninggalkan sholat tahajud. Itu ibunya. Melalui amalan seorang ibu, ternyata Allah memberikan cahaya dari amal ibadah ibu itu diberikan oleh Allah kepada anaknya dengan cahaya ilmu. Ya, ilmu itu cahaya. Maka Imam Syafi'i tadi yang saya ceritakan, suatu saat tidak sengaja melihat aurat seorang wanita, tidak disengaja. Kalau gitu kan sengaja nilai. Ini tidak sengaja. Begitu lupa, kira-kira 500 hafalan beliau lupa. Datang ke gurunya. Nama guru Imam Syafi'i itu Imam Waqi', nama gurunya Imam Waqi'. Beliau menyampaikan apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' buruknya hafalanku nih. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' merujukkan untuk meninggalkan maksiat. Maksiat apa? Maksiat yang tidak disengaja. Maka apa kata Imam Waqi'? Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan Imam Waqi' memberitahu kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah tidak masuk kepada ahli maksiat. Tadi kalau kita susah ngafal, coba kita kontrol. Apa letak dosa yang kita lakukan? Itu yang kadang sulit. Ya. Jadi beginilah mereka para ulama kita menjelaskan bahwa dengan cahaya ilmu, ya. Begitu juga dengan ilmu, bukan mudah jadi orang alim itu sulit, ayuhal jamaah. Sulit. Tapi kemuliaannya pun tinggi. Tidak ada sesuatu yang paling tinggi di dalam derajat kecuali orang-orang yang berilmu yang diberikan oleh Allah. Bahkan derajatnya setelah malaikat. Di mana dalilnya? Apa kata Imam Qurtubi? Laukan ahad asyraf minal ulama laqaranahumullah bi ismihi wa ismi malaikati. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari para ulama, maka Allah akan gandengkan namanya dengan nama malaikat. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran yang biasa kita baca. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah sebut bersaksi, Allah pertama. Kemudian malaikat, setelah malaikat adalah ulul ilmi.
yaitu orang yang punya ilmu, yang menegakkan keadilan. Bayangkan tuh, derajat tingginya ilmu. Tapi bukan tidak menjadi masalah besar. Karena kenapa? Ketika ilmu tidak diamalkan, maka dia akan diazab, disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Akan selap gitu? Ya kan? Bukan mudah. Jadi orang alim itu udah gampang. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, dia bisa masuk di dalam neraka, disiksa sebelum penyembah berhala. Berarti sebelum Fir'aun dan Haman, dia dulu kena. Ya kan? Oleh sebab itu, saya pribadi suka mengatakan, ini kita sama-sama belajar, bah. Saya cuma baca jelaskan ya. Supaya kenapa? Supaya bukan kita mengajar, tapi kita berusaha untuk mengamalkan bersama-sama sedikit demi sedikit dari ilmu yang kita dapati. Ya, di situ. Kemudian beliau menjelaskan, jika kita telah mempelajari, mengamalkan dengannya, ya, niscaya kita akan menghasilkan suatu keselamatan nanti ketika di akhirat. Ya, ketika di akhirat, apa keselamatan yang diberikan ketika di akhirat? Sebagaimana yang dikatakan beliau, pengarang kitab ini, wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Setelah mengamalkan ilmu, tahsul najatan wa'tila, engkau akan mendapatkan sesuatu keselamatan, ketinggian. Apa keselamatannya? Akhirat. Kita akan selamat. Ketinggiannya apa? Tinggi di dunia dan tinggi di akhirat. Derajat ilmu itu di dunianya tinggi, di akhiratnya tinggi. Derajat ilmu itu. Ya. Maka subhanallah, Sayyiduna Mu'az bin Jabal kan seorang sahabat yang ahli hikmah. Yang ahli hikmah. Ya. Dan banyak keilmuan itu ada di Kota Tarim, di Hadramut, Yaman. Keilmuan banyak di sana. Ada juga di Mesir, ya. Sehingga banyak orang-orang Indonesia yang mengejar ilmu di sana. Di Yaman itu banyak orang-orang berilmu, bukan ilmunya hanya zahir, ilmu batin pun dikuasai beliau dengan amalan. Bukan dengan ilmunya saja, amalnya langsung. Ya, seorang waktu itu ada mau bertanya dengan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ada kisah. Nanya. Ada suatu pertanyaan, dia keliling seluruh dunia. Tidak ada yang pas jawabnya. Pergi dia ke Yaman, bertemu dengan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Mau ketemu maksudnya. Sebelumnya ketemu dulu dengan tukang kebunnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ada. Kata tukang kebunnya, ada apa Pak? Saya mau nanya. Yang mana pertanyaan ini seluruh dunia sudah saya keliling, tidak ada yang pas jawabnya. Udah. Kata tukang kebun, kalau perlu tahu apa pertanyaannya Pak? Ente pula mau jawab, ulama-ulama itu ada yang tahu. Kalau boleh tahu. Dia pun menyebutkan dengan tukang kebun itu jawabnya dengan pas. Tukang kebun tuh langsung balik. Kata beliau, sampaikan salam saya saja ke Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kenapa tukang kebun yang macam ini cuma lagi guru? Itu tuh tukang kebun aja kayak gitu. Artinya para jamaah, keilmuan yang begitu luar biasa, kenapa bisa mereka dapati walaupun tukang kebun? Karena mereka tidak menjadikan ilmu dengan akal pikiran mereka saja, tapi hati mereka. Mereka tidak menjadikan ilmu dalam catatan saja, tapi hati. Ilmu yang tersimpan di dalam dada,
itu akan kekal untuk selama-lamanya, dibandingkan ilmu dengan catatan yang mungkin terbakar atau mungkin kena air dan banjir, hilang catatannya. Maka ilmu yang paling baik adalah ilmu yang berada di hati. Para ulama sering mengatakan, dan ini ada dalam pepatah Arab, al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di dalam catatan. Artinya apa? Sudah kita catat, kemudian kita pelajari ilmu itu sehingga kita ingat. Kalau ilmu sudah bersatu di dalam tubuh kita, tenang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika dipinta pilih, wahai Ali, kata kaum Khawarij, engkau milih apa? Ilmu atau harta? Saya milih ilmu. Kenapa? Al ilmu yahfadhuni wal mal ahfadhuh. Ilmu menjaga saya. Kalau harta, saya yang jaga. Ilmu tuh. Maka tidak heran, ya. Saya punya kawan, ya, waktu saya di Cirebon, namanya Haikal Abdun, kawan saya. Beliau ke Yaman, pergi ke Ahqaf. Saya waktu itu juga mau pergi, cuma memerlukan duit 20 juta, karena tidak ada duit, mundurlah saya. Tidak ada. Beliau punya abah, namanya Ustadz Ahmad Abdun. Itu ngajar di Bangil, ulama itu, hafal Quran. Begitu beliau ini tabrakan, Ustadz Ahmad Abdun ini, ya, tabrakan, udah gawat itu. Abahnya datang rumah sakit, bukan bimbang sakit Ustadz Ahmad ini. Yang ditanyanya, Ahmad, gimana hafalan Quran itu masih bagus? Masih bagus, Bah. Alhamdulillah. Dah, Abah balik dulu. Ini anaknya sakit. Anaknya sakit. Kalau kita kan begitu, ya Allah nak, bagaimana kepala aman, bagaimana tangan ada patah apa enggak, walau bagaimana kaki. Ini tak ditanya. Sekali datang cuma tanya, nak, gimana hafalan Qurannya? Masih ingat? Ingat, Bah. Ya udah, Abah balik dulu. Yang ditanyanya apa? Karena beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu zahir ini fana dan mungkin dia akan hilang untuk selama-lamanya. Penyakit ini seandainya hilang, seandainya datang, itu tidak selama-lamanya. Selesai meninggal. Tapi kalau Quran yang dia hafal, itu rohnya. Sampai ke akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang dibimbangkan segi batinnya, bukan zohirnya. Kalau kita kan zohirnya, ya, ditengok gimana nak. Maka kata ulama, kenapa kedudukan orang alim, guru itu lebih afdal bahkan dari orang tua. Dulu waktu sebelum saya belajar, suatu yang tidak masuk akal. Kok guru bisa lebih utama dari orang tua? Seakan tidak masuk akal. Perjuangan orang tua luar biasa. Setelah kita belajar, ternyata jawabannya adalah inna walidaka alladhi waladak wa huwa murabbil jasad wal jasad fana. Sesungguhnya orang tua yang melahirkan engkau, ya, itu wahia murabbiyatul jasad. Dia itu hanya pendidik jasad saja. Pendidik jasad. Dan jasad itu suatu saat binasa, habis. Tapi guru wahwa murabbir ruh, dia akan mendidik kita punya ruh. Ruh ini baka, sampai di akhirat masih ada ruh kita. Jasad binasa, ruh tidak akan binasa selama-lamanya. Masya Allah. Di situ artinya. Bahkan saya pernah membaca ada seorang ulama Indonesia, Syekh Asrari kah? Kiai Asrari Ishaqi kah? Lupa saya. Beliau menjelaskan tentang ada arwah muna'amah, ada arwah mu'adzabah. Ada roh yang diberi nikmat, ada roh yang diberi azab.
Lalu di situ saya baca, bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Apakah mereka bisa ketemu nanti, bisa saling bertamu? Di situ bahkan di antara nikmatnya roh arwah muna'amah akan diberikan oleh Allah pertemuan. Ini orang soleh, Pak Haji Saleh pas namanya. Ini orang soleh, Ami apa? Udah. Dah, Ami Mukhtar, temu. Ami Talib, Bang Husin, Bompat nih orang soleh misalnya. Begitu nanti, rindu pula Ami Motar nih sama Pak Haji Saleh. Bisa ketemu. Itu namanya arwah muna'amah. Diberikan nikmat oleh Allah tuh. Ya kalau ya udah kena siksa di dalam, jangankan ketemu noleh tak bisa. Tapi kalau diberikan nikmat, roh itu baka. Maka seorang murid nanti yang dididik oleh rohnya, ilmu dari guru-gurunya, mereka pasti akan bertemu dengan guru-gurunya. Bahkan dulu guru saya mengatakan, bagaimana jadi seorang alim itu apakah bisa memberikan syafaat? Beliau mengatakan bisa. Kenapa? Nanti mereka akan disuruh oleh Allah untuk berdiri. Lalu Allah berkata, apa? Berikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngapa jadi lupa? Man ahsanta adabahu. Ya. Syafi' man ahsanta adabah, kata beliau tuh. Berikan syafaat siapa yang telah engkau perbaiki budi pekertinya. Diberi. Maka roh kita nanti dengan roh sang guru kita itu akan memandang, saling melihat. Maka ketika siapapun Habib Muhammad misalnya guru beliau datang, pasti beliau akan mengatakan murabbi ruhina au murabbi arwahina. Pernah dengar kata-kata itu? Murabbi ruh. Siapa murabbir roh? Guru kita. Kalau guru dalam pesantren bukan murabbir roh lagi, murabbir roh wal jasad. Roh kita dididik, jasad kita juga diperhatikan. Itu kemuliaan. Maka tidak heran kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Ana abdun man 'allamani harfan wahidan insya'a ba' wa insya'a istarak. Saya siap menjadi hamba siapa yang mengajarkan saya satu huruf. Kalau mau jual saya juallah. Kalau mau memang menculik ngambil saya nih, ambillah udah. Penyerahan tentang kemuliaan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ letak ketinggian di dunia dan letak ketinggian di akhirat. Lalu Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah pada ayat ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan itu dengan beberapa derajat. Ya. Apa kata para ulama tafsir menjelaskan dari ayat ini, yakni Allah mengangkat orang yang beriman dari kalian satu derajat dan orang yang diberikan ilmu itu beberapa derajat yang lebih banyak daripada orang yang beriman itu. Karena kenapa? Beriman belum tentu berilmu, tapi berilmu sudah masuk golongan orang yang beriman. Tidak akan mungkin ilmu tanpa iman. Tapi iman tanpa ilmu bisa jadi. Ya, Allah berikan derajat yang banyak bagi orang yang berilmu. Apa kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Imam Ibnu Abbas mengatakan Allah tuh akan ngangkat para ulama nanti pada hari kiamat tuh, ya, di atas orang-orang mukmin. Berapa derajat? 700 derajat. 700 derajat diberikan oleh Allah itu.
Diangkat. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 700 derajat. Jarak antara dua derajat itu 500 tahun. Hitunglah. Jarak di antara ya, dua derajat itu 500 tahun. Dikali dengan 700 itu berapa? Allah berikan tuh. Orang yang mukmin dengan ulama atau orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, maka sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kepada kita semuanya kesaksian bahwasanya menuntut ilmu itu akan menyampaikan kepada rahmatnya Allah. Menuntut ilmu itu akan menyampaikan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya para malaikat yang mulia itu mengagungkan penuntut ilmu. Karena kenapa? Memuliakan bagi ilmu itu. Dimuliakan, ya. Jadi para malaikat itu tidak akan mengagungkan kecuali orang yang agung di alam malakut, kecuali orang yang agung di alam langit. Dan siapa orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam malakut itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah berilmu. Maka para jamaah, kalau kita sudah hadir di dalam majelis ini, fadilahnya besar. Majelis taklim itu fadilahnya besar. Antum mau istighfar, maka saya bilang, kalau kita tengah taklim, jangan berzikir. Tidak perlu antum zikir lagi udah. Ini ada orang sibuk dengan ceramah. Allah, subhanallah. Sibuk deh. Ada lagi tengah ceramah sewaktu di Mujahidin tuh. Udah meninggal dah orangnya. Asal saya ceramah sibuk ada ngaji. Saya ceramah lagi saya sibuk lagi ngaji. Setiap saya ceramah, ini orang ni ngolok nampak aja. Kita ceramah dia sibuk ngaji. Zikir kepada Allah ketika taklim tinggalkan. Dengarkan ilmu. Habib Muhammad hari Jumat ngajar, tinggalkan zikir kepada Allah. Apalagi beliau memang udah zikir. Sebelumnya baca Ratibul Haddad kan? Udah itu udah, stop, dengarkan taklim. Tak perlu kita sibuk sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sedang taklim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak perlu. Kenapa? Karena sesungguhnya ikan yang ada di laut sudah istighfar untuk antum semuanya. Jadi bukan antum letih ya lidah kita istighfar. Ini duduk kita dengarkan ilmu ya. Ikan-ikan di laut tuh istighfar. Ikan yang ada di laut. Hatta al-haitan fil bahr yastaghfir liman talabal ilm. Ikan di laut tuh istighfar. Silakan para jamaah hitung berapa ada jumlah ikan di laut tuh. Ikan di sungai ada banyak. Itu semua istighfar. Dan ketahui nuntut ilmu, kita duduk di dalam majelis taklim, saat itu kan malaikat sedang membentangkan sayapnya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, diijabah apapun doanya. Ya Allah, saya ini dah lama lagi tanggal 8 Oktober saya sudah diambil ini, dipotong duit saya bayar rumah. Misalnya nih, ini contoh ya. Apa pula Ustaz tahu tanggal 8 Oktober sama yang ngomong nih kena potong enggak? Dah taklim nih lah kita munajat. Makbul itu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yatlub, kata Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, ridha dengan apa yang dia minta, ridha dengan apa yang dia cari, maka doa mustajab. Ada suatu pelajaran bagi kita dari ayahnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ayahnya Imam Ghazali yang alim luar biasa. Imam Ghazali itu jangan antum pikir beliau punya ayah yang alim. Belum tentu seorang
anak yang alim itu dari ayah yang alim, belum tentu. Di antara amalan ayahnya Imam Ghazali, beliau tidak akan lewat dalam suatu majelis kecuali beliau duduk belajar dulu. Dan itulah yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Idza mararta biriyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati taman surga, maka bersenang-senanglah. Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Qal majalisuz zikir. Majlis-majlis zikir atau majlis ilmu. Ilmu ini masuk bagian zikir. Ilmu itu zikir. Di mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Allah menyebut di dalam Quran ini ahli zikir. Siapa ahli zikir di dalam ayat ini? Ahli ilmu. Ilmu itu juga bagian daripada zikir. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ibnu Abbas mengatakan, ya. Berkata sebagian masyayikh, dan Imam Ghazali tadi itu ayah beliau tidak akan menyelesaikan majelis taklim kecuali berdoa. Ya Allah, sebagaimana kau berikan itu syekh yang ngajar di depan itu dengan keilmuannya, berikan kepada anak keturunan saya. Subhanallah, Allah lahirkan dari beliau seorang yang alim, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allah lahirkan. Kemudian apa kata sebagian masyayikh? Menceritakan telah datang kepada kami seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki dari ahlul kasyaf, ya, seorang laki-laki ahlul kasyaf datang. Kemudian dia tidak berdiri untuk seorang, ini ahlul kasyaf, tidak pernah berdiri untuk siapapun kecuali untuk penuntut ilmu, ya, untuk penuntut ilmu. Lalu hiasi aku berdiri, hiasilah, ya. Jadi dia itu hanya mau berdiri untuk penuntut ilmu. Setiap untuk ada orang biar pembesar biar apa, ini tidak berdiri dia, ahlul kasyaf ini. Ibaratnya datang gubernur, tak ada dia berdiri. Datang wali kota, tak ada dia berdiri. Ahlul kasyaf ini, yang Allah buka di dalam mata batin mereka basirah, ya, Allah perlihatkan kepada mereka suatu yang tidak nampak di dalam pandangan mata kita. Kalau melihat ahlul ilim, orang nuntut ilmu, berdiri dia. Sampai orang itu bertanya, kenapa antum ini kalau melihat orang yang menuntut ilmu lewat, antum berdiri? Dia bilang, tatkala aku berdiri, dia berjalan, bukan aku melihat padanya, tapi yang aku lihat adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersama mereka. Maka ketika aku pandang berdiri, bukan pandang sosok orang itu, tapi kulihat malaikat yang berdiri pada saat itu. Kemuliaan dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayuhal jamaah, ya. Dan ini belum selesai ini, ya. Masih membahas tentang hal ini, tapi sedikit lagi. Setelah itu baru kita masuk di bab baru, ya. Nabi memberikan bagaimana, ya, tentang kemuliaan dari ilmu itu. Dimintakan ampunan, Nabi memberikan kesaksian, ya. Orang yang alim itu dimintakan ampunan baginya apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, ya. Kedudukan apakah yang lebih agung dari kedudukan orang, ya, yang para malaikat yang ada di langit, penduduk yang ada di bumi, itu semuanya sibuk untuk meminta ampun bagi dirinya. Maka dia pun sibuk untuk mendoakan baginya. Jadi para jamaah, kesimpulannya apa? Kesimpulan kita belajar yang wasiat yang ke-9 ini, mempelajari ilmu syariat adalah apa yang warid di dalam hal keutamaan ilmu,
dan ulama sangatlah banyak. Maka penyusun kasidah yang saya bacakan ini menyebutkan sebagian saja dari keutamaan-keutamaan dalam pembahasan untuk memelihara ya waktu nanti. Maka kita semuanya jangan pernah tinggalkan ilmu yang menjadi fardu ain bagi kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya akan kita jelaskan tentang memelihara perkara-perkara sunnah. Ini masuk pada wasiat yang ke-9. Bagaimana yang dijelaskan oleh beliau, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini yang mau bertanya silakan. Ya. Ada pertanyaan? Pak Haji Saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat secara umum semua umat. Kalau tadi orang alim yang disuruh berdiri memberi syafaat siapa yang diperbaiki adabnya, maka secara khusus bukan berarti satu orang alim semua umat itu murid dia, enggak. Secara khusus siapa yang bersambung sanad di dalam keilmuan dengan dia, maka akan mendapatkan suatu manfaat di dunia dan di akhirat. Maka di situ para jamaah carilah guru yang bersanad. Cari guru bersanad. Kalau seandainya misal kita belajar, alhamdulillah saya sudah belajar dengan guru saya, masya Allah, guru ente belajar dari mana? Otodidak. Ilmu dia dapat dalam mimpi. Bagus, antum kabur. Karena tidak ada ilmu itu otodidak. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Belajar ke siapa? Sanadnya ada. Ya. Sanadnya ada. Jadi antum, contoh nih misal nih. Ana belajar dengan Ami Mukhtar. Ami Mukhtar belajar dengan guru beliau, guru dengan guru, guru dengan guru, guru dengan guru, sampailah ke Rasulullah. Ada sanad. Tidak mungkin ilmu itu dalam hayalan, itu tidak mungkin. Apa kata pepatah Arab? Lau kana nurul ilmi yudriku bil muna, maka na yabqa fil bariyati jahil. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal. Kalau seandainya ilmu ini dengan hayalan, angan-angan ya, maka di dunia ini tidak akan ada orang yang bodoh dengan hayalan saja. Saya ngayal loh jadi Habib Umar, toet langsung jadi Habib Umar. Saya ngayal jadi ini langsung. Dadah. Harus dengan belajar. Maka beliau mengatakan apa? Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Sesungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan jadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Akibat penyesalan akan ada bagi orang yang malas. Penyesalan akan ada. Maka di situ bedanya, Nabi Muhammad itu syafaatnya umum. Kalau orang alim itu syafaatnya khusus, orang-orang yang bersambung dengan diri beliau saja. Ya, itu perbedaannya. Halas? Mudah-mudahan manfaat. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tasil likulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wafir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه
عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.